Hadir semuanya. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Udah sarapan semuanya? Sudah. Jadi namanya udah siap nih dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian hari ini kita juga masih mempelajari tentang eksponen. Ya. Ini sebelum kita mempelajari tentang eksponen, Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran eksponen yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk eksponen. Jadi nanti akan ada bentuk-bentuk eksponen. Kemudian mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Ya, ada beberapa sifat eksponen selain bentuk, sifat. Hari ini kalian harus memahami tujuan ini. Ya, ketiga tujuannya harus kalian pahami. Baik. Tentang eksponen, apa itu eksponen? Bilangan berpangkat. Ya, itu nama lain dari eksponen. Ya. Ada yang bisa menuliskan bagaimana sih bilangan berpangkat? Contoh bilangan berpangkat. Oke. Masih ada contoh lainnya? Ya, kalau 2/3 maksudnya seperti apa? Nah, berapa hasilnya? Nah, kemudian yang bawahnya? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Eva. Jadi sebelum kita menyatakan ini benar apa salah, simak dulu video pembelajaran dari ini dari Bapak ambilnya. Ini sebagai contoh, ini contoh bentuk pembelajaran, ya. Karena Bapak mengambilnya pembelajaran berdiferensiasi, jadi ada pembelajaran audio mendengarkan, ada kinestetik hasil dengan praktek, ya. Kemudian ada motorik, ya. Kita lihat video pembelajarannya, disimak dengan baik. Pasti kita semua ini banyak nih ya. Kalau kalian mau belajar tentang matematika, naik aja di YouTube-nya, banyak nih.
paham apa itu eksponen atau bentuk eksponen tadi? Ya. Ya. Jadi sudah dijelaskan di video tadi. Berdasarkan definisi, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor yang ditulis A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai sebanyak N, sampai sebanyak N nya, atau disebut N faktor. Oke, kita lihat kerjaan Emos tadi. Ini benar nggak dengan di video tadi dengan pernyataan ini definisinya, benar nggak? Benar kan? Ya, berarti ini benar, berarti sudah bagus ya, sudah ada yang paham walaupun Bapak belum menjelaskan apa itu materinya ya. Jadi ini sebagai bentuk refleksi kita karena difokuskan kita ada buku. Jadi sebelum mulai pelajaran biasakan membaca dulu bukunya ya. Jadi ketika nanti belum mulai pembelajaran, kalian sudah tahu materinya. Ya. Jadi itu satu bentuk yang positif karena belajar bukan hanya dari guru menyampaikan. Bisa belajarnya kalian belajar mandiri, belajar sendiri. Kemudian bisa yang punya gadget kalian seperti tadi buka YouTube, ya, tinggal kalian simak videonya, udah bisa belajar. Ya. Kita masuk tentang sifat-sifat eksponen. Yang pertama, ini adalah sifat perkalian. Seperti di tujuan pembelajaran tadi ada bentuk, ada sifat. A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya. Ini adalah ketentuannya. Ya, ini tidak bisa berubah. Kalau kalian ketemu perkalian, ya, pangkatnya ini yang dijumlahkan. Pangkatnya dijumlahkan. Cara kalian ingatnya, kalau dulu Bapak belajar, kalau perkalian eksponen, pangkatnya dijumlahkan. Udah itu aja. Ya, pangkatnya dijumlahkan. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini pembagian. Tahu kan? Ini pembagiannya. Pembagian berarti pangkatnya dikurangkan. Itulah simpelnya. Kalau yang orang berpikir matematika itu susah, kalau kalian memahami konsepnya mudah. Nggak perlu pusing-pusing mikirnya nanti. Kalau soalnya tanda kali, berarti pangkatnya tinggal dikurangkan. Kalau soalnya pembagian, berarti pangkatnya dikurangkan. Contoh soal, ya. Ini contohnya 6 pangkat 6 dikali kalau ini soal apa nih? Perkalian, pembagian, apa pemangkatan? Perkalian. Kalau perkalian, bagaimana cara mengerjakannya? Ditambah. Pangkatnya ditambah. Ingat, pangkatnya ditambah ya. Jadi 6 pangkat 9. Udah. Jadi dia bentuk eksponennya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bentuknya? Kalau seandainya dia dibagi, ya tinggal dikurang. Itu aja kuncinya. Apakah sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, Bapak kasih contoh soal. Ini kalian kerjakan secara individu, ya. Nah, ini ya. Kalian kerjakan di buku kalian. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, yang sudah selesai dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan, yang sudah selesai.
kali 2. 2, 4, 3 dikali 3. Oke, Bapak minta ya Bos, tolong jelaskan. Nah, ini belajar ya, belajar harus bisa menjelaskan. Sebenarnya menjelaskan tuh kalau kita belum menguasai, kita membaca saja hasilnya. Coba jelaskan. Nih, 3 kali 3. 3 dipangkat 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3 kali 2 sama dengan 3 pangkat 6. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 6. Sampai 6. ya, sampai atau sebanyak 6 kali ya. Kemudian baru dihitung ya. Ini cara menghitungnya sama kalian, pasti cara menghitungnya ke bawah ya. Kasih tepuk tangan dulu. Dari sini udah paham tentang sifatnya, dan sifat kalian, pembagian dan perpakatan eksponen. Udah paham? Udah. Kita akan berkelompok ya. Tapi sebelum berkelompok mau Bapak cek nih, karena tadi katanya udah paham semua, Bapak cek semangatnya ya. Silakan berdiri. Oke, tepuk semangat. Oke, katanya masih semangat ya. Kemudian tepuk SMK. Tepuk SMK. Minat belajar ya, udah Bapak kelompokkan ya. Kemudian silakan untuk berada di kelompoknya masing-masing ya. Silakan kita cepatnya. Di sini kelompok 1 ya. Di sini kelompok 2 ya. Peralatannya di bawah. Di sini kelompok 3 ya. Oke, ini udah berada di kelompoknya. Udah ya. Kalau sudah berada di kelompok 1 berapa? 6, kelompok 2 5, kelompok 3 5. Oke. Kalau tadi sudah dijelaskan, sudah dipahami, kalian mengerjakan soal, kemudian beberapa teman yang maju ke depan. Sampaikan sedikit tentang penilaian pelajaran. Jadi kalau di awal tadi itu penilaian pelajaran pengetahuan tentang individu. Kalau di kelompok akan lihat kerjasama kalian, kerjasama dalam mengerjakan tugas nanti. Kemudian penyampaian kalian di depan, seperti apa nanti penyampaiannya, ya. Misalnya ada yang serius, ada yang main-main, itu akan menjadi penilaian Bapak, ya. Bentuk penilaiannya akan nanti. Oke, setelah bagi kelompok, akan Bapak kasih untuk kelompok 1, ya. Ini ada nih PKPD-nya, kemudian ini lembarnya, kemudian ini ada spidolnya untuk kalian mengerjakannya. Kalian tulis, saya pertanyaan di LKPD-nya, kalian tuliskan semenarik mungkin jawaban kalian. Ya. Ini untuk kelompok 3. Tugasnya sudah ada di LKPD-nya masing-masing. Ya, sekarang kalian kerjakan. Untuk kelompok 1 dapat tugas apa? Yang pertama kalian buat itu adalah pengertian eksponen. Ya, sudah ada tadi, sudah kita jelaskan. Pengertian eksponen. Kemudian ada sifat-sifatnya. Kalian tulis sifat-sifat yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya. Ini sifat-sifat eksponen, silakan kalian salin lagi di lembar LKPD kalian. Sifat-sifat eksponen. Kemudian kalau
Setelah itu di masing-masing tuh ada soalnya, kan? Ada soalnya, kalian kerjakan. Oke, kerjasama waktunya ya. Nanti kalian ada kebagian kerjakannya, tuliskan, nanti kebagian menjelaskannya. Ya. Oh, oke. Kalau ada yang sudah menggunakan spidolnya boleh nih. Ada yang mau tukar-tukar biar warnanya seperti itu. Ya. Tukar. Wow. Oke, sudah. Ada yang selesai? Sudah selesai. Nah, oke. Sampai kelompok 3 nih sudah selesai. Coba kelompok 3, tepuk semangat. Oke, ya. Kelompok 3 sudah selesai. Ayo kelompok lain. Yang sudah selesai langsung tepuk semangat ya. Sudah? Kelompok 4? Iya, tepuk semangat. Satu orang pimpinnya. Tepuk semangat. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah. Tepuk semangat. Karena kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mengerjakan tugasnya di tugas di LKPD-nya ya. Jadi setelah ini kita akan presentasi, tapi sebelum presentasi Bapak pengen cek semangatnya dulu ya. Oke, tepuk semangat. Oke, karena lagi bersemangat, jadi Bapak adakan satu ice breaking lagi ya. Silakan berdiri semuanya. Perhatikan atau dengarkan petunjuknya. Kita main ice breaking kelipatan ketiga. Kelipatan angka 3. Setiap kelipatan angka 3 ya, kalian mengekspresikan kalian cinta matematika. Terserah ekspresinya seperti apa. Cuman kita bilang saya cinta matematika di kelipatan ketiga. Tahu kelipatan ketiga? Tahu. Berapa? 3, 6, 9, 2, seterusnya. Itu dan seterusnya ya. Oke? Mulai. 1, 2. Saya cinta matematika. 7, 8, 11. Saya cinta matematika. Saya cinta matematika. 16. Jadi tahu juga. 18. 19. 19. Bapak cek semangatnya, tapi Bapak tes nampaknya konsentrasinya kurang, ya. Ya, oke. Jadi udah ya, udah sampai di situ saja. Jadi fungsinya ini apa? Ice breaking ini, ya sambil kita bermain, sambil kita belajar apa? Belajar kelipatan 3. Sambil main, tapi sambil belajar matematika seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan presentasi berikutnya. Ada kelompok yang mau maju duluan? Kasih tepuk semangat dulu. Oke, kita lanjutkan. Penampilan dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa? Oh, Darli mau nanya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Sifat pertama sifat apa? Sifat yang pertama, sifat satu. Itu sifat apa namanya? Ya, itu sifat satu. Sifat apa namanya? Sifat perkalian. perkalian. Ya. Karena tadi tidak dijelaskan ya, Bapak juga menjelaskan tidak dijelaskan sifat satu. Seharusnya kalian jelaskan sifat perkalian. A pangkat n dikali A pangkat n sama dengan A pangkat n ditambah n. Ya. Seharusnya itu ditambahkan nanti ya sebelum dikumpulkan ditambahkan sifat satu itu adalah sifat perkalian. Sifat dua sifat apa? Pembagian. Sifat tiga sifat pertambahan. Ya. Jadi itu mungkin ditambahkan nanti ya. Artinya sifat apa? Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditambahkan dulu sebelum dimulai. Setelah penjelasan tadi, ya, Bapak melihat yang pertama. Terima kasih melihat tentang kelompoknya. Yang pertama kelompoknya aktif dari tadi mengerjakan, semuanya mengerjakan, kemudian semuanya dapat jatah. Kalian kan tak tahu nih bahwa satu kelompok kan awalnya kan. Kalian dikelompokkan juga satu kelompok ini berdasarkan kayak kelompok kalian. Maka kalian bisa satu kelompok. Pada sebelumnya ada manajemen diri, harus pandai manajemen diri. Oh saya ini tidak pandai ngomong, berarti saya harus bagian tulis saja. Nah seperti itu. Saya ini pandai ngomong, suaranya bagus, oh, berarti saya nanti yang mempresentasikan. Itu modal yang sangat bagus. Ya. Kasih tepuk tangan. Kemudian untuk kompokan sudah bagus, untuk hasilnya tadi juga sudah lengkap sesuai dengan yang diperintahkan di LKPD. Pengertiannya ada, kemudian sifat-sifatnya ada, kemudian membahas masing-masing tentang materinya, kemudian kalian sudah mengerjakan soalnya. Berarti semua tugasnya sudah diselesaikan. Jadi kalau semua tugas sudah diselesaikan, berarti pembelajarannya sudah selesai. Tadi juga sudah Bapak nilai yang tugas yang pertama, kemudian tugas yang kelompok, cuma nanti akan Bapak rekap ya. Itu penilaiannya. Apa sih yang kalian rasakan setelah pembelajaran ini tadi? Oke, ya, kalian? Dari yang kemarin dari maju ke depan sekarang jadi dari kaki. Ya, mungkin sebelumnya kalian yang pernah maju ke depan kan? Dengan metode seperti ini, kalian harus maju. Maju pun harus maju semua, ya. Kemudian harus bisa menjelaskan. Ada lagi? Ada lagi? Dari hasil belajar tadi? Ada lagi? Bisa mengenal Mbak. Bisa? Ya, bisa mengenal bilangan berpangkat, ya. Berarti bilangan berpangkat itu banyak sifat-sifatnya dan bisa dikerjakan sesuai sifat-sifatnya. Oke, sekalian Bapak kasih kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari ini, bilangan eksponen itu ada bilangan berpangkat, ya. Kemudian ada sifat-sifatnya yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama sifat perkalian. Sifat perkalian intinya kalau kalian nemu soal sifat perkalian, kalian harus mengerjakannya dengan menjumlahkan pangkatnya. Itu yang harus kalian pegang, ya. Kemudian yang kedua, ketika sifat pembagian, kalian harus mengerjakannya dengan mengurangkan pangkatnya. Kemudian sifat yang ketiga, sifat perpangkatan, ya, eksponen perpangkatan. Ketika kalian ketemu soal eksponen perpangkatan, maka pangkatnya dikalikan. Itu adalah kuncinya, ya. Itu adalah kunci dari pembelajaran kita hari ini. Kalau kalian sudah bisa itu, insya Allah ketika dikasih soal bisa. Membosankan kalau proses pembelajaran tadi? Ya. Tidak. Kenapa tidak? Karena ada SPK-nya. Karena ada SPK, ya. Jadi tadi ada SPK, Bapak juga milih tidak sembarang SPK. Jadi SPK tentang matematika. Jadi sambil bermain sambil belajar. Begitulah cara dulu supaya kalian bersemangat. Kemudian ini Bapak informasikan untuk pertemuan selanjutnya. Tadi kan sifatnya ada berapa? 5. Ada 5.
Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Kita datang dari rumah ke sekolah untuk belajar. Kemudian pulangnya harus membawa ilmu. Kita berakhir pembelajaran kita hari ini.